Husnudzon itu baik meskipun salah. Inggulis ini kak. Dalam kitab fikih ini kayak buat ketika ada orang manfi dan isbat, ketika ada orang ngocak beda dan ngocak tada, saya terima masih ngocak beda. Waqad ulima adamud dalil fayaqa'ul ilmu bi adamil madlul al mustalzim li dalilihi li anna adamal lazim dalilun ala adamil malzum. Kalau istilah gerpagernya itu apa namanya ya, padahal bisa jual jemuh kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Nah teman-teman, kali ini kita akan ngomongin salah satu mubalik kondang asal Madura, Kiai Haji Khalil Yasin. Beliau salah satu penceramah yang sangat kondang sekali di Madura ya. Sangat padat sekali undangan-undangannya hingga sampai keluar Madura. Nah menariknya akhir-akhir ini saya sering menemukan video-video beliau itu berbicara tentang Habib, tentang nasab Habib atau polemik nasab Habib saat ini yang lagi rame ya. Video yang saya temukan itu ya mungkin ini sebuah kutipan saja dan hanya selipan dalam ceramahnya, dan beliau menghimbau kepada jemaahnya, kepada masyarakat yang ada di Madura mungkin ya, masalah Habib cek rok norok, masalah Habib jangan ikut-ikutan. Dan dari awal beliau ini memberi semacam garis tebal dalam kalimatnya, yaitu bahwa saya bukan ahli nasab, saya tidak tahu kalau urusan nasab, saya pun juga tidak tahu kalau urusan nasab. Tetapi di sisi lain ya beliau ini ya akar-akar giar urusan Habib ini. Permasalahan habaib ulama sehingga sampean cek rok norok hadirin jelas. Dan gue man gak diman ngabala hadirin, dan gue man gak diman ngabala. Masalah Habib ulama makin terjadi nih kan. Banyak satunya kata gula. Kiai, katina apa sampean menanggapi masalah habaib ulama, kiai pun habaib makin palsu. Gula ngabala sini kah? Husnudzon itu baik meskipun salah. Suudzon itu salah meskipun benar. Gula ban sampean kan pada tahun ning bagi. Gula ban sampean kan pada tahun ning kan. Mungkin senekan kita fikir gula pada bani ahli nasab pada tak tahu masalah nasab. Ya, jenengan menghimbau kepada masyarakat agar tidak ikut-ikutan bicara nasab, masalah nasab Habib ya. Dan juga mengakui bahwa beliau ini tidak ahli dalam urusan nasab. Artinya urusan nasab dia juga tidak tahu. Ya tapi di sini dia juga ikut akar-akar gier kan. Cuman masalahnya ketika beliau ini berbicara tentang nasab Habib, mengajak tidak ikut-ikutan bicara nasab Habib, kemudian beliau ini berbicara nasab Habib tanpa menggunakan literasi dan juga data-data dan fakta, ini kan lucu. Kalau istilah gerpagernya itu apa namanya ya, padahal bisa jual jemuh kan ya. Kenapa? Karena bicara hanya narasi saja, bicara hanya narasi dan tidak menghadirkan data dan bukti. Inggulis ini kak. Dalam kitab fikih ini kayak buat ketika ada orang manfi dan isbat, ketika ada orang ngocak beda dan ngocak tada, saya terima masih ngocak beda. Karena saya ngocak beda berarti li'annahu ziyadatul ilmi. Karena saya musbit, saya ngocak beda ni kah ing ilmu nah banyakan. Contoh, mun beda orang ngocak tol lejes beda tabrakan. Situ ngocak, ada tabrakan. Sampai percaya saya kamu. Mun beda orang ngocak, leces kelak tabrakan. Itu ngobak ngocak, ada tabrakan. Tore, kemudian percaya saya kamu. Saya beda tabrakan, berarti saya ngocak beda tabrakan ni lebih oning ki. Saya ngocak tak ada, berarti keng tak tahu nak cabuk mangkat lah nak. Okey kan? Maka secara hukum fikih antara musbit dan manfi, ni saya tadi masih musbit. Ketika ada orang menetapkan dan menafikan, itu yang diterima yang menetapkan. Karena si menetapkan berarti lebih tahu, ziyadatul ilmi, lebih tahu dari tempoh si ngocak tak ada. Paham? Jadi mun bapa ngocak, ya betul tidak bertabrakan tentu mah. Njok rapat ada. Iya cakap itu di mana? Tak tahu cakap bertabrakan. Tore, mun beda orang aja bu, Habib ni kezurian Kanjeng Nabi. Situ ngah beda ngocak, njak bani zuriana. Kulaban sampean pada tak tahu pada bani ahli nah. Antara si ngocak aki ni kan nak foto dan si ngocak aki bani nak foto. Si bener, si ngocak aki zurian apa si bani? Si zurian. Ya mohon maaf sebelumnya ya, bahwa ini jangan digambarkan terhadap dua hal yang masih belum jelas. Yang satu mengisbat, yang satu menafikan.
Contohnya seperti kabar tadi yang dibicarakan Kiai Khalil ini ya. Siapa yang diikuti dalam fikih? Yang diikuti adalah yang musbit. Yang musbit artinya kedua yang mengatakan tidak ada itu tidak dianggap. Ini sebuah analogi yang mengandung pembodohan, Pak. Kenapa? Karena yang membatalkan nasab Habib itu bukti-buktinya itu lengkap, Pak. Yang menafikan nasab Habib itu menggunakan data-data yang lengkap, menggunakan kitab-kitab nasab, metode ulama nasab, juga mengkonfirmasi dalam kitab-kitab sejarah. Dan juga yang terakhir mengkonfirmasi juga dengan adanya tes DNA, Pak. Jadi yang membatalkan nasab Habib itu menggunakan data-data yang lengkap dari beberapa sisi. Kalau digambarkan seperti kabar tadi, artinya yang mempunyai kabar tidak ada kejadian, tidak ada tabrakan di sana, itu setelah ngecek ke tempat dan menanyakan perihal kejadian, ada atau tidak. Setelah menemukan fakta-fakta dan bukti-buktinya bahwa di sana tidak ada kabar, tidak ada tabrakan, apakah tetap yang mengatakan kabar ada tabrakan itu mau diikuti? Sementara yang mengatakan tidak ada tabrakan itu setelah mengecek ke lokasi dan mengkonfirmasi ke orang-orang sekitar tentang kejadian tersebut. Dan fakta di lapangan mengatakan tidak ada. Itu menggunakan bukti. Yang mengatakan ada tanpa menggunakan bukti, hanya sesuai kabar saja. Lalu apakah kita akan mengikuti orang yang mengatakan ada tabrakan? Nah, di sini harus berpikir rasional. Sekarang ini 2024, Pak. Masyarakat ini jangan terus dikasih pembodohan-pembodohan. Seborang, kul tak abah nasab hadirin. Dan gula bani ahli nasab, king dan gula iman kak diman ngabala. Hadirin, kula tanda kepentingan. Kula ngabala sini, kini kula bani Habib, bani tuai hormat dah gula. Kula bani Habib. Ya kula bani pesan Habib billahi buntan. Ada Habib san masan ka gula. King tan kula kutu madapa ilmu na Allah. Sesuai kalaban saya kau ningi tan gula. Mun sampean mangkin pah ngucak Habib bani turunan kanjeng Nabi, Habib bani turunan kanjeng Nabi. Budian i akhirat pah ternyata ni keturunan kanjeng Nabi. Dak masyarakat dengan dak Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan sama saja. Nah, sekarang begini, kita sama saja. Kita balik pertanyaannya. Kalau seandainya mereka Habib-Habib Ba'alawi itu memang ternyata hakikatnya bukan keturunan Nabi, bagaimana? Sekarang kalau kita didoktrin sampai ke urusan akhirat, pertanyaan sebaliknya, bagaimana ketika seandainya Habib-Habib ini ternyata memang terbukti bukan keturunan Rasulullah? Apa yang sampean katakan nanti kepada Rasulullah? Karena panjenengan itu sebagai ulama, kalau mau berbicara nasab Habib yang saat ini pembatalannya sangat kuat, maka panjenengan juga harus mengkonfirmasi dengan hazanah keilmuannya, masuk ke ranah-ranah ilmiahnya. Jadi bukan hanya bernarasi tanpa data, tanpa fakta. Begitu loh, Pak. Kalau seumpamanya mereka itu ternyata bukan keturunan Rasulullah, lalu nanti sampean mau bicara apa di hadapan Rasulullah? Kalau masyarakat awam nggak ada masalah, panjenengan sebagai ulama. Mestinya ketika ada orang yang berbicara sesuai keilmuan, maka mestinya sampean juga harus cari, harus masuk ke ranah ilmiahnya juga. Jadi bukan hanya istilah ngomong tanpa data. Kalau ngomong tanpa data itu ya cerita dongeng-dongeng begitu, Pak. Ibarat kasarnya itu ya kayak orang jual jamu gitu. Pokoknya asal ngomong begitu loh, Pak. Urusan bentur yang kanjeng Nabi ini ke urusan berat, hadirin. Urusan berat. Allah saja dalam Al-Quran, Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Nabi Muhammad mulangnya kalau minta opa, kalau minta balasan, cuma situng al-mawaddata fil qurba, guna ben ajuan kutu andi perasaan cinta ada durian Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya durian Gusti kanjeng Nabi. Saya pada Indonesia ni kampung masyhur saja Habib durian Gusti kanjeng Nabi, hadirin. Pala masyhur durian kanjeng Nabi, guna ben sampean tandi alasan untuk apa talaki cakap dintoh durian Gusti kanjeng Nabi. Jelas. Makanya, Pak, karena ini urusan dzurriyyah Rasulullah, urusan keturunan Rasulullah itu jangan dianggap remeh, jangan dibuat main-main. Cek kebaikan mainan, Pak.
Karena ini dzurriyyah Rasulullah, keturunan Rasulullah yang mereka para habib-habib ini katanya ahlul bait Nabi, maka konsekuensinya itu tidak sederhana. Karena fenomenanya sekarang ini agama Islam ini semakin terperosok karena figur orang yang katanya dzurriyyah Rasulullah, figur yang katanya ahlul bait Nabi, tetapi fakta-fakta di lapangan itu banyak penyesatan-penyesatan. Banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai, seperti Isra 70 kali sehari, seperti seorang habib bisa memadamkan api neraka, seperti seorang habib bisa menghentikan siksa kubur, seperti seorang habib yang terganggu dengan kedatangan malaikat mungkar nakir. Karena merasa terganggu, akhirnya habib itu mengusir mungkar nakir. Itu loh Pak, itu implikasi atas pengakuan dzurriyyah Rasulullah. Jadi banyak penyesatan-penyesatan. Makanya ini jangan main-main. Kalau sampean mau berbicara nasab habib, datangkan fakta-faktanya. Sampean pala kocak dzurriyyah Kanjeng Nabi, habib sampun masyhur, empian tak usah andi-andi kemang-mangan, empian kudu hormat, empian kudu takdim. Masalah king urusan noro, habibnya kalau maksum hadirin. Umpama beda habib situng salah aja bah coba tapi salah malam. Habib saya salah aja toro. Magila kiai tak maksum. Kiai mun salah aja toro. King mun urusan hormat kula benajunan pakun kutu aja kita tak ramah. Maju kita tak ramah karena beda sampungan de ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul Pak, betul. Para habib-habib Ba'alawi itu memang masyhur. Masyhur, siapa yang nggak kenal Habib itu keturunan Rasulullah. Memang masyhur sekali, terutama di Indonesia. Terutama akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini, Habib itu masyhur sebagai keturunan Rasulullah, terutama di Indonesia lah. Kenapa? Karena memang sponsornya sangat luar biasa. Artinya mereka dari kalangan mereka sendiri itu sangat sangat masif sekali di panggung-panggung itu. Dzurriyyah Nabi, ceramahnya kemana-mana dzurriyyah Nabi. Kayak-kayaknya tidak ada dzurriyyah Nabi selain mereka. Nah, atas dasar itu ada sebuah kajian yang membatalkan nasab mereka secara ilmiah. Kalau Bapak mau berbicara tentang nasab Habib, silakan datangkan secara ilmiah, jangan doktrin masyarakat. Kasihan. Nah, kalau sumpamanya Habib yang nggak baik itu jangan diikuti. Itulah lambe Pak. Itu sudah dari dulu. Kita itu nggak khawatir tentang itu. Masyarakat Indonesia akan bisa membedakan siapa yang harus diikuti. Habib-habib yang jelek, habib-habib yang tidak sesuai agama, tidak usah diikuti. Ya itu dari dulu. Karena memang dikenal dzurriyyah Nabi. Dengan kehormatan-kehormatan itu pada umumnya banyak yang mengambil manfaat dan kesempatan di situ Pak. Begitu loh. Dan kula tandi kepentingan, dan kula beni Habib, dan kula beni Isra Habib. Kinten kula kudu madepak ni keking ngaji kesampian selamat. Etoro sakalangkong, ta etoro mutemu ya heran dia. Ini ya. Makanya seperti ini, kalau berbicara dan bernarasi tanpa data ya seperti ini akhirnya. Mungkin Kiai Khalil ini karena saking sibuknya berceramah sehingga ya nggak begitu update mengikuti kajian-kajian polemik nasab ini, terutama dari sisi yang membatalkan nasab Habib. Apakah mereka itu seorang pembenci atau tidak? Apakah yang mendukung tesis Kiai Med itu membenci atau tidak? Itu karena panjenengan terlalu sibuk mungkin, jadi sehingga tidak update terhadap polemik ini. Ini waduh, oke kan? Saya itu aku depan sampean saya itu deh. Kanjeng Nabi kan? Dari masyarakat ya Kanjeng Nabi mundur dia namang kini kamu sobi kudu nih sampean. Kudu depan sampean pada tak ngerti situ ngabak coba Ki Habib pada abak coba Ki Habib. Tikalah pecaru noro kudu depan sampean. Pada tak ngerti neng sana gila. Pada tak hormat, tak usah hormat, tak usah abak coba aki. Bahwa ini sebuah tuduhan persis seperti yang mereka lakukan, persis seperti yang para habib-habib itu tuduhkan kepada Kiai Imad dan para pendukungnya.
dianggaplah mereka itu sebagai orang yang benci terhadap ahlul bait Nabi, dianggap benci kepada keturunan Nabi. Ini kan aneh, Pak. Wong keturunan Nabi itu bukan hanya Habib. Kalau panjenengan mau fair, di Indonesia itu bukan hanya Habib yang jadi keturunan Nabi, bahkan banyak keturunan Nabi. Kalau panjenengan masih meyakini bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Nabi, apakah panjenengan juga setuju kalau Wali Songo itu tidak punya keturunan? Kalau panjenengan tidak setuju dengan narasi bahwa Wali Songo itu tidak punya keturunan, berarti panjenengan harus percaya terhadap keturunan-keturunan yang saat ini masih ada. Banyak dari keturunan para bujuk, keturunan wali-wali Songo, keturunan bujuk-bujuk, bahkan di Madura. Ini keturunan Nabi semua. Kenapa kok Habib saja kayaknya yang jadi keturunan Nabi? Yang fair dong. Jadi ini yang terakhir ya. Nanti kita akan tampilkan alasan-alasan pembatalannya. Kalau orang yang hanya mendengar sepihak, update sepihak, bahkan dia termasuk orang yang orang yang menjadi muhibbin buta, ya akhirnya begini menuduh orang yang mengkaji nasab Habib itu sebagai pembenci. Padahal mereka dari kalangan ulama, yang mendukung juga banyak dari kalangan para ulama, para ilmuwan. Mereka itu tidak hanya sebatas hanya mengagumi Kiai Imad. Mereka tidak kenal, tetapi mereka mendukung karena apa yang dikaji Kiai Imad itu berdasarkan kajian ilmiah. Kita ini sudah tahun 2024. Hazanah keilmuan, peradaban keilmuan ini sudah maju. Jangan terus-terusan dibodohi. Kalau panjenengan punya kapasitas, maka harus mengkonfirmasi juga dari sisi kajiannya terhadap orang yang membatalkan. Ada banyak kok yang menentang tesis Kiai Imad, tetapi berbasis kajian juga. Itu bagus, bukan hanya bernarasi tanpa data. Kita tampilkan dari Ki Abdul Ghalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua harus memakai husnudzan, apalagi di dalam yang berkaitan dengan nasab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita diwajibkan punya kecemburuan kepada orang yang mengaku-ngaku bernasab kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang yang berdusta dengan nama Nabi, dosanya tidak sama dengan berdusta kepada selain Nabi. Kedustaan ini apabila dipublikasikan, maka mengajak orang mengakui kedustaan juga salah. Sehingga apabila sudah jelas, la ibrata bidzanni al-bayyin khata'u. Sejak lama saya menjelaskan bahwa nasab Ba'alawi ini pertama muncul melalui berita dari Syekh Ali As-Sakran bahwa Ubaid itu adalah Abdullah, dan Ubaid ini katanya kepanjangan dari nama Ubaidillah. Sedangkan sumber yang beliau ambil adalah Tarikhul Janadi, yaitu kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Buktinya beliau di Al-Burqatul Musyiqah mengatakan di halaman 150, waqad fahimtu awalan mangqulan min Tarikhil Janadi. Ternyata hasil Syekh Ali As-Sakran tidak sesuai sumber yang jadi rujukan beliau, karena di Tarikh Al-Janadi tidak pernah ada yang namanya Abdullah ini bernama lain Ubaidillah atau mentasghir namanya Ubaidillah, apalagi Ubaid. Oh, berarti ini hanya sekedar pahaman beliau saja yang mengasumsikan Abdullah, mentasghir namanya jadi Ubaidillah. Inilah yang disebut
dhanniyatud dilal 'alal maksud. Ditambah dalam sejarah Yaman seperti Tabaqat Fuqahul Yaman, Turfatul Ashab, Al-Iqlil, juga kitab-kitab yang lain tidak pernah menyebutkan mereka, mulai dari Ubaid sampai Muhammad Sahib Mirbad, tidak pernah disebutkan mereka. Padahal kata data dari mereka Ba'alawi ini seorang imam, seorang guru besar, seorang, dalam kitab Iqlil itu kan disebutkan semua itu ulama Mirbad itu. Ternyata hanya Muhammad Sahib Mirbad ini yang tidak diterangkan di sana, tidak ada datanya. Padahal katanya ulama yang disebutkan di dalam kitab itu katanya muridnya. Dan Muhammad Sahib Mirbad ini adalah orang besar, menjadi muridnya orang yang telah diceritakan di dalam kitab. Ternyata gurunya tidak diceritakan, padahal itu seorang imam, seorang yang luar biasa katanya, begitu. Dengan ketidakadaan sebutan di dalam kitab-kitab itu yang diakui semua ulama itu muridnya, ternyata disebutkan muridnya, gurunya tidak. Berarti ini menunjukkan ketidakadaannya, begitu. Ada yang bilang, katanya kitabnya terbakar. Kenapa ini kitab enggak terbakar? Tabaqat Fuqahul Yaman enggak terbakar, kitab Al-Iqlil enggak terbakar, Turfatul Ashab tidak terbakar. Mereka menyebutkan ulama-ulama Yaman, kok Sahib Al-Mirbad tidak disebutkan, begitu. Mereka mengatakan adamul wujdan la ya'nil adam, atau adamul wujdan laisa nafyan lil wujud, atau al-adamu dalil la yadullu ala annahu ghairu mawjudin. Di saat anak Sayyid Ahmad yang lain sudah disebutkan, bahkan terdapat penghasran di dalam kitab Asyatul Mubarakah sudah dilengkapkan, maka kaedah yang dipakai bukan itu. Bagaimana yang dipakai? Idza kana wujudul madlul mustalziman liwujudid dalil wa qad ulima adamud dalil fayaqa'ul ilmu bi adamil madlul al mustalzim li dalilihi li anna adamal lazim dalilun ala adamil malzum. Begitu. Karena yang lain disebutkan, satu tidak disebutkan. Ini yang satu ini butuh data, butuh dalil, butuh bayina. Di saat adamul lazim dalilun ala adamil malzum, begitu. Terus lagi ditambah tidak terkonfirmasi secara tes DNA. Tes DNA-nya tidak ada. Ini tes DNA. Seorang yang produktif dalam karya kitab kuning yang mencapai 57 kitab karyanya, yaitu yang bernama Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, berkata di dalam kitabnya, fa idza amkanah i'timadul basmatil warisati li ma'rifatin nasabil ba'id wa asbatat tahalilu thubuta nasabikum ilal a'ilati a au ji umilah bidzalik. Begitu. Artinya tes DNA itu merupakan sebuah kauniyah yang telah ditampakkan oleh Allah melalui kekuasaannya, sehingga Allah datangkan itu sebagai tanda kekuasaannya untuk mengetahui genetika gen-gen yang bersambung sampai kepada nenek moyangnya, dan itu merupakan sudah ayatul kauniyah. Begitu, sehingga tes DNA ini bisa menjadi verifikasi nanti. Dengan bukti yang sudah valid seperti ini, maka
Ahmad Al-Abah tidak pernah terdeteksi secara kajian ilmu, kajian biologi, kajian-kajian yang lain, bahwa Sayyid Ahmad tidak pernah terbukti punya anak yang namanya Ubaid atau Abdullah. Maka kabar bahwa Habaib ini Ubaidillah bernasab kepada Ahmad Al-Abah khabarun la yutabiqul waqi', kabar yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, maka dikatakan khabarun mardudun. Karena khabarnya mardud, ya nasabnya juga mardud. Begitu. Terima kasih.